Oke, kita mulai dulu. Saya coba sedikit mereview di dalam pertemuan yang keempat. Karena ini merupakan lanjutan. Oke, di dalam materi pertemuan yang keempat, kita sudah membahas topik tentang desain sistem operasi jasa. Dalam topik itu, kita sudah membahas materi tentang bagaimana memahami konsep dari layanan atau jasa. Di dalam itu juga kita sudah membahas pengertian dari desain jasa. Materi selanjutnya yang sudah kita bahas yaitu alasan melakukan desain produk dan jasa. Materi yang berikutnya yang sudah kita bahas juga hal-hal yang dilakukan dalam desain produk dan jasa. Di dalam materi itu juga kita sudah membahas tentang tujuan desain jasa, tahapan proses desain jasa, dan materi yang terakhir di dalam topik desain sistem operasi jasa yaitu tentang cetak biru atau blueprint daripada jasa. Selanjutnya ini merupakan materi lanjutan yaitu yang pertemuan yang kelima ini. Saya coba share screen dulu pertemuan yang kelima yaitu lanjutan daripada topik desain sistem operasi jasa. Di dalam topik ini ada 5 materi secara umum yang saya sampaikan. Materi yang pertama masalah penting dalam desain jasa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu masalah lain dalam desain produk dan jasa. Dan materi yang ketiga yaitu karakteristik sistem jasa. Materi yang keempat yaitu tantangan desain jasa. Materi yang kelima yaitu desain jasa yang sukses. Ada 5 materi yang secara khusus kita bahas di dalam topik lanjutan desain sistem operasi jasa. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu masalah penting dalam desain jasa. Ada 2 masalah penting, ini secara umum yang saya ambil, 2 masalah penting desain jasa, yaitu yang pertama tingkat variasi kebutuhan jasa dan tingkat hubungan dengan pelanggan. Artinya kebutuhan pelanggan itu terus berkembang. Kebutuhan pelanggan itu terus mengalami perubahan, sehingga bagaimana industri jasa bisa menyesuaikan kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya, bagaimana tingkat hubungan dengan pelanggan? Apakah industri jasa, perusahaan jasa itu memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan? Ketika usaha jasa memiliki hubungan baik dengan pelanggan, maka konsumen itu akan menggunakan produk jasa tersebut secara berkelanjutan. Tetapi ketika konsumen tidak loyal atau tidak lagi menggunakan produk layanan jasa, maka produk itu akan ditinggalkan oleh konsumen. Yang masalah penting yang kedua itu keterlibatan pelanggan pada sistem penyampaian. Jadi ketika konsumen mengalami kendala, mengalami kekurangan atau mengalami ketidakcocokan, ketidaksesuaian pelayanan, maka konsumen akan menyampaikan keluhannya. Keluhan itu akan sebagai perbaikan ke depannya yang harus dilakukan oleh usaha jasa. Jadi di dalam penyampaian keluhan-keluhan tadi itu sebagai saran masukan kepada usaha jasa untuk ditindaklanjutin. Jadi berikanlah kesempatan kepada konsumen kita, kepada pelanggan kita untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin saja bisa kita tindaklanjuti sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan dari layanan yang kita berikan. Kedua masalah tersebut berdampak pada sejauh mana dapat distandarisasi atau harus disesuaikan. Yang berikutnya masalah lain dalam desain produk dan jasa. Yang pertama siklus hidup produk atau life cycle, yaitu tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Itu dapat kita lihat di sini, sama siklus hidup produk ini sama dengan siklus hidup manusia. Tahap perkenalan ini awalnya produk itu mulai diperkenalkan kepada konsumen. Tentu untuk bisa memperkenalkan produk itu maka diperlukan promosi yang gencar, promosi yang banyak, ya kan? Tentu itu akan membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan promosi. Di tahap perkenalan ini, ya kan, tingkat keuntungan yang masih diperoleh perusahaan itu masih sedikit.
karena konsumen masih belajar untuk memahami, konsumen masih belajar untuk mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Tahap perkembangan ini sudah mulai menaik. Dari tahap perkenalan yang gencar-gencarnya promosi, maka di dalam tahap perkembangan produk itu sudah mulai dikenal. Produk itu sudah mulai banyak diminatin, mulai banyak digunakan. Dan di dalam tahap perkembangan ini, promosi juga masih gencar dilakukan oleh perusahaan, sehingga membutuhkan juga biaya yang besar. Dan di tahap perkembangan ini, tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh oleh perusahaan sudah mulai meningkat, menaik dibandingkan tahap perkenalan. Itulah tahap perkenalan dan tahap perkembangan. Di tahap kedewasaan, dapat kita lihat ini titiknya sudah meninggi untuk penjualannya. Sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan sudah mulai banyak. Produk sudah mulai dikenal lebih luas. Ya kan? Produk sudah banyak diminati oleh konsumen. Tentu untuk mencapai titik ini, yang tertinggi ini, tahap kedewasaan, tentu perlu proses yang panjang, perlu upaya yang sangat banyak, termasuk di dalam promosi. Baru siklus hidup yang terakhir yaitu penurunan. Ini sama seperti manusia, sudah memasuki masa menua atau lanjut usia. Di tahap penurunan ini, produk sudah mulai tidak lagi diminatin. Produk sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen. Dan bahkan produk itu sudah mulai hilang di pasaran. Ya kan, kalau produk tidak diminati lagi, tentu perusahaan tidak lagi mengeluarkan atau memproduksi produk itu. Sama seperti produk merek Nokia atau Sony Ericsson yang saat ini sudah mulai tidak ada lagi di pasaran atau tidak lagi diproduksi. Di tahap penurunan ini tentu produk sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen dan tingkat keuntungan dari perusahaan juga menurun. Itulah siklus hidup produk. Inilah suatu permasalahan yang mungkin bisa terjadi di dalam merancang desain jasa. Tapi ada kalanya produk itu bisa berada di siklus hidup yang lama. Artinya di tahap kedewasaan mungkin produk itu memiliki umur yang panjang. Sama seperti mie instan merek Indomie, ya kan? Merek Indomie itu kan sudah lama dikenal oleh konsumen. Tetapi meskipun lama dikenal atau sudah lama diproduksi, mie instan merek Indomie itu tetap melakukan promosi supaya masyarakat atau konsumen tidak lupa, tidak meninggalkan produk tersebut. Selanjutnya, masalah lain di dalam desain produk dan jasa itu masalah standarisasi. Mengacu pada sejauh mana tidak adanya variasi dalam produk, jasa, atau proses. Artinya, produk tersebut hanya sifatnya sedikit, tidak ada banyak varian, tidak banyak jenisnya. Manfaat dari produk yang terstandarisasi, pertama, produk terstandarisasi dibuat dalam jumlah besar dengan objek serupa, misal kalkulator, komputer, dan susu tanpa lemak. Baru manfaat dari produk yang terstandarisasi yaitu produk terstandarisasi segera tersedia untuk pelanggan. Selanjutnya, produk terstandarisasi berarti bagian-bagian dapat saling dipertukarkan yang sangat menurunkan biaya produksi, sementara meningkatkan produktivitas dan membuat penggantian atau perbaikan relatif cepat dibandingkan dengan bagian-bagian yang dibuat sesuai pesanan. Biaya desain dalam konteks ini biasanya lebih rendah. Selanjutnya, manfaat dari produk yang terstandarisasi yaitu mengurangi waktu serta biaya untuk melatih karyawan dan mengurangi waktu untuk mendesain pekerjaan. Manfaat dari produk yang terstandarisasi yaitu penjadwalan pekerjaan, penanganan persediaan, aktivitas pembelian dan akuntansi menjadi jauh lebih rutin serta mutu lebih konsisten. Di dalam materi juga ada kita sampaikan keuntungan dari standarisasi. Yang pertama, keuntungan yaitu lebih sedikit bagian yang menangani persediaan dan produksi. Yang kedua,
Keuntungannya itu mengurangi biaya dan waktu pelatihan. Yang ketiga, keuntungannya itu lebih banyak prosedur pembelian, penanganan, dan inspeksi rutin. Keuntungan yang ketiga, pesanan bisa dipenuhi dari persediaan. Keuntungan yang keempat yaitu berpeluang untuk mengoperasikan produksi jangka panjang dan otomatisasi. Keuntungan yang kelima, keenam membutuhkan lebih sedikit bagian untuk membenarkan peningkatan pengeluaran pada penyempurnaan desain dan perbaikan pengendalian mutu. Itulah keuntungan dari standarisasi suatu produk. Tentu dari keuntungan ada juga kerugian dari standarisasi. Yang pertama kerugian yaitu desain dapat dibekukan dengan terlalu banyak ketidaksempurnaan yang tersisa. Kerugian yang kedua, biaya perubahan desain yang besar, meningkatkan resistensi. Ada kata resistensi yaitu penolakan terhadap perubahan, terhadap perbaikan. Kerugian standarisasi yang ketiga yaitu penurunan berbagai hasil dalam permintaan konsumen yang lebih sedikit. Baru masalah yang ketiga dari suatu desain produk atau jasa yaitu mendesain untuk penyesuaian massal, yaitu strategi untuk menghasilkan barang terutama terstandarisasi tetapi menyertakan beberapa tingkat penyesuaian pada produk atau jasa terakhir. Beberapa taktik atau strategi untuk membuat hal ini terjadi yaitu yang pertama, ada kata diferensiasi tertunda atau disebut dengan delayed differentiation. Adalah taktik penundaan, yaitu proses untuk menghasilkan tetapi tidak benar-benar menyelesaikan produk atau jasa. Menunda penyelesaian sampai pilihan atau spesifikasi pelanggan diketahui. Baru taktik yang kedua untuk mendesain penyusunan massal itu desain yang teratur atau modular design. Merupakan bentuk standarisasi di mana bagian-bagian komponen dikelompokkan ke berbagai ukuran yang terstandar, yang mudah diganti atau dipertukarkan. Selanjutnya masalah yang keempat berkaitan dengan masalah desain produk dan jasa yaitu masalah keandalan atau reliability. Adalah ukuran kemampuan produk, bagian, jasa atau seluruh sistem untuk menjalankan fungsi yang dikehendaki berdasarkan serangkaian kondisi yang ditetapkan. Cara potensial untuk meningkatkan keandalan yaitu yang pertama memperbaiki komponen desain, yang kedua memperbaiki teknik produksi dan atau perakitan, cara yang ketiga memperbaiki pengujian, cara yang keempat menggunakan pendukung, cara yang kelima memperbaiki prosedur pemeliharaan preventif, cara yang keenam memperbaiki pendidikan pengguna. Pengguna dalam hal ini yaitu konsumen, artinya perusahaan memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada konsumen cara menggunakan produk, bagaimana mengantisipasi berbagai kendala-kendala dalam penggunaan produk. Baru yang berikutnya memperbaiki desain sistem. Itulah berkaitan dengan masalah keandalan. Masalah yang lain yang kelima yaitu desain yang tangguh atau robust design. Desain yang mengakibatkan produk atau jasa dapat berfungsi selama kisaran kondisi yang luas. Selanjutnya, masalah lain dalam desain jasa yaitu tingkat kebauran. Perubahan desain produk atau jasa dapat berkisar dari modifikasi produk atau jasa yang sudah ada sampai produk atau jasa sama sekali baru. Yang pertama berkaitan dengan modifikasi produk atau jasa yang sudah ada. Ada kalanya produk itu dimodifikasi, didiferensiasi, melakukan pengembangan dari produk yang sudah ada. Ketika produk yang sudah ada mengalami atau memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, maka perlu diperbaiki. Yang kedua, perluasan lini produk atau penawaran jasa yang sudah ada. Yang ketiga, pembuatan produk atau jasa yang serupa dengan produk atau jasa kompetitor. Yang poin C ini
itu kalau kita memasuki pasar yang follower, pengikut pasar. Jadi kita kalau masuk ke kategori follower atau pengikut pasar, kita bisa membuat produk itu dengan meniru produk yang sudah ada. Ini sama seperti negara Cina yang banyak meniru atau mengcopy paste produk-produk yang sudah ada di pasaran. Yang berikutnya keempat yaitu produk atau jasa baru. Nah, ini berkaitan dengan inovasi, bagaimana perusahaan itu menciptakan atau menghasilkan suatu produk yang masih baru. Masalah lain itu perbedaan budaya. Pendesain produk di perusahaan yang beroperasi secara global juga harus mempertimbangkan setiap perbedaan budaya dari berbagai negara atau kawasan yang berkaitan dengan produk. Hal ini dapat mengakibatkan desain yang berbeda-beda untuk berbagai negara atau kawasan. Artinya, ketika kita ingin menawarkan suatu produk ke negara lain atau ke daerah lain, maka kita harus perhatikan budayanya, budaya yang berlaku di negara tersebut atau di daerah tersebut. Jangan kita merancang atau menjual produk itu bisa mengakibatkan permasalahan budaya, ketidakcocokan dengan budaya, kan begitu ya. Masalah lain yaitu desain produk global. Secara umum desain produk dapat dilakukan oleh pertama tim desain yang berlokasi di salah satu fasilitas atau beberapa fasilitas terdekat. Yang berikutnya kombinasi upaya dari tim pendesain yang bekerja di berbagai negara. Jadi desain produk global ini ketika kita sudah mau memasuki pasar global, pasar internasional, maka kita harus memperhatikan bagaimana kita merancang produk itu bisa diminati secara global. Maka perlu tim desain, tim perancang dari suatu produk itu tadi. Masalah yang lain itu masalah hukum, etika, dan lingkungan. Pendesain harus berhati-hati dalam mempertimbangkan beragam pertimbangan hukum, etika, dan kerusakan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan pertimbangan hukum? Yaitu berupa gugatan, dan potensi gugatan telah menyebabkan peningkatan biaya hukum dan asuransi yang mahal terhadap pihak yang dirugikan. Pertimbangan etika, yaitu berupa perlu menyadari masalah etika dan pendesain perlu mematuhi standar etika. Pertimbangan lingkungan, yaitu berupa bahan-bahan yang berbahaya yang digunakan dalam suatu produk atau jasa yang dapat merusak kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Kalau untuk menghasilkan suatu produk barang, maka diperhatikan apakah bahan baku atau material yang kita gunakan itu memiliki dampak kerusakan terhadap manusia, apakah memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan, apakah memiliki dampak kerusakan terhadap hewan-hewan, ya begitu. Selanjutnya, organisasi biasanya ingin agar pendesain menuruti panduan sebagai berikut. Yang pertama, buat desain yang konsisten dengan sasaran organisasi. Yang berikutnya, berikan nilai seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya nilai yang diharapkan dari suatu produk bagi pelanggan adalah nilai kepuasan. Nilai kepuasan ketika produk itu memenuhi kebutuhan atau melebihi harapan daripada konsumen. Yang ketiga, buat kesehatan dan keselamatan menjadi perhatian utama. Yang keempat, perhatikan potensi kerusakan lingkungan. Itulah berkaitan dengan panduan agar organisasi itu bisa mendesain produk sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya materi kita adalah karakteristik sistem jasa. Kalau di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik jasa. Untuk kesempatan ini kita bahas sistemnya, sistem jasa. Bagaimana karakteristik dari sistem jasa yang baik, yaitu pertama konsisten dengan misi organisasi. Yang kedua, ramah bagi pengguna. Ramah bagi pengguna, apakah sistem jasa itu tadi mudah digunakan, ya kan, tidak menyulitkan konsumen di dalam menggunakan produk. Yang ketiga, tangguh ketika variabilitas merupakan faktor penting. Karakteristik sistem jasa yang keempat yaitu mudah untuk dipertahankan. Yang kelima, berbiaya efektif.
Yang keenam, memiliki nilai yang nyata bagi pelanggan. Yang ketujuh, memiliki hubungan efektif antara operasional di belakang layar. Misalnya tidak ada hubungan dengan pelanggan, dengan operasi di depan layar. Misalnya di sini saya sebutkan ada hubungan langsung dengan pelanggan. Selanjutnya, karakteristik sistem desain ke-8 itu memiliki tema sederhana yang menyatukan, seperti kenyamanan atau kecepatan. Karakteristik sistem desain ke-9 itu memiliki fitur desain dan pengendali yang akan memastikan jasa itu andal dan bermutu tinggi. Selanjutnya materi kita dapat kita lihat tantangan desain jasa. Yang pertama ada kebutuhan yang berubah-ubah. Seperti yang kita sebutkan tadi, kebutuhan manusia selalu berkembang. Kebutuhan manusia itu selalu berubah-ubah. Jadi bagaimana produsen atau perusahaan bisa menyesuaikan kebutuhan manusia tadi yang berkembang. Yang kedua, tantangan desain jasa itu yaitu jasa dapat sulit diuraikan. Sesuai dengan sifatnya, uraian verbal biasanya agak tidak tepat. Tantangan desain jasa yang ketiga yaitu hubungan dengan pelanggan biasanya jauh lebih tinggi dalam bidang jasa. Tantangan desain jasa yang keempat yaitu desain jasa harus mempertimbangkan pertemuan penyedia jasa dengan pelanggan. Materi yang berikutnya itu desain jasa yang sukses. Pedoman untuk desain jasa yang sukses yaitu mendefinisikan paket jasa secara terinci. Tentu ini kita rinci di dalam blueprint atau cetak biru. Itulah makanya saya minta Anda membuat tugas tentang cetak biru atau blueprint usaha jasa yang akan Anda buat. Tentu cetak biru atau blueprint itu menguraikan atau mendeskripsikan daripada produk atau layanan jasa yang akan kita sampaikan kepada konsumen. Selanjutnya, pedoman untuk desain jasa yang sukses itu berfokus pada operasi dari perspektif pelanggan. Yang ketiga, perhatikan citra ketika paket jasa akan disajikan kepada pelanggan dan calon pelanggan. Yang keempat, kenali bahwa pengetahuan pendesain mengenai sistem dapat memberikan mereka perspektif yang berbeda dibandingkan dengan perspektif pelanggan. Lalu ambil langkah untuk mengatasi hal ini. Artinya, seorang pendesain atau perancang produk itu memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan kreativitas itu tentu seorang pendesain bisa memahami, bisa menangkap apa kira-kira kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Dan gitu ya, kita harus bisa menjiwai, kita harus bisa mendikte, kita harus bisa mendeskripsikan kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Makanya seorang perancang itu, seorang pendesainer itu memiliki kreativitas yang tinggi. Yang kelima, memastikan bahwa manajer terlibat dan akan mendukung desain setelah desain dilaksanakan. Yang keenam, mendefinisikan mutu untuk hal berwujud dan hal yang tidak berwujud. Yang ketujuh, memastikan bahwa kebijakan perekrutan, kebijakan pelatihan, dan kebijakan berkaitan dengan imbal jasa sesuai dengan harapan jasa. Yang kedelapan, menetapkan prosedur untuk menangani peristiwa yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Yang kesembilan, menetapkan sistem untuk memantau, mempertahankan, dan memperbaiki jasa. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut mungkin kita bisa berdiskusi berkaitan dengan materi. Dan materi ini sudah lama saya share, tentu harapannya mahasiswa sudah membaca apa yang sudah saya sampaikan di dalam classroom kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, kita berikan waktu kepada mahasiswa.